Hai semuanya, di video kali ini aku akan bahas tentang investasi saham. Jadi buat kalian yang baru mulai atau mau belajar investasi saham dari nol atau dasar banget, kalian bisa simak video ini sampai akhir. Pertama-tama, kalau kita ngomongin tentang investasi saham, berarti kita harus tahu dulu definisi atau arti dari saham itu sendiri. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang di suatu perusahaan. Artinya, kalau ada orang yang punya saham di perusahaan A gitu misalnya, berarti bisa dikatakan orang tersebut merupakan salah satu pemilik dari perusahaan A tersebut. Tinggal jumlah atau porsi kepemilikannya seberapa besar, apakah 50%, 30%, dan seterusnya. Jadi, walaupun kepemilikan sahamnya nggak sampai 100%, tetap masih bisa dikatakan sebagai salah satu pemilik dari perusahaan. Nah, dari sini mungkin kalian udah berpikir ya, kalau gitu kita harus punya banyak uang dulu dong untuk bisa punya saham di sebuah perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, aku mau kenalin dulu sama dua jenis perusahaan. Jadi, secara umum ada dua jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan tertutup atau private company, dan perusahaan terbuka atau public company. Perusahaan tertutup artinya perusahaan yang belum menjual kepemilikan sahamnya secara umum. Jadi kalangan tertentu aja yang punya akses untuk punya sahamnya. Untuk investasi saham di perusahaan tertutup biasanya dimulai dengan nominal yang lumayan besar. Sedangkan perusahaan terbuka adalah perusahaan yang menjual kepemilikan sahamnya ke masyarakat umum. Perusahaannya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, perusahaan terbuka atau public company biasanya yang nama belakang perusahaannya ada keterangan TBK-nya. Jadi kalau kalian pernah lihat ada perusahaan yang nama belakangnya ada TBK, itu artinya adalah perusahaan terbuka. Nah, konteks investasi saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah investasi saham di perusahaan terbuka atau public company. Perusahaan yang bisa dimiliki oleh masyarakat umum, bahkan bisa dibeli mulai dari ratusan ribu aja. So, kalau gitu gimana sih cara investasi saham di perusahaan terbuka? Nah, langkah pertama untuk bisa berinvestasi saham adalah dengan membuka rekening investor di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas gampangnya adalah sebuah perusahaan yang berfungsi sebagai jembatan antara investor dan perusahaan terbuka untuk melakukan transaksi jual beli saham. Jadi kita sebagai investor nggak langsung beli saham ke perusahaan yang mau kita invest, tapi kita bertransaksi lewat pihak yang dinamakan perusahaan sekuritas. Nah, biasanya untuk membuka rekening investor syaratnya harus punya KTP. Jadi siapapun kita, mau itu ibu rumah tangga, mahasiswa, atau karyawan, asal udah punya KTP, kita bisa daftar menjadi investor di pasar modal. Di Indonesia sendiri, perusahaan sekuritas yang sudah berizin OJK udah lumayan banyak ya. Contoh misalnya dari BUMN sendiri ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, dan sebagainya. Kalau untuk pihak swasta, contohnya ada Stockbit, Mirai Aset Sekuritas, Ajaib Sekuritas, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini, aku nggak akan jelasin panjang lebar tentang perusahaan sekuritas ya, karena takutnya akan terlalu panjang. Jadi, aku bebasin kalian untuk pilih dan coba explore perusahaan sekuritas mana yang cocok menurut kalian. Setiap perusahaan sekuritas pasti ada plus minusnya masing-masing. Tapi menurutku sendiri ada dua hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau pilih perusahaan sekuritas. Yang pertama adalah pilih yang sudah berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kita bisa cek legalitas perusahaannya di website resminya OJK. Tips kedua, pilih sekuritas yang sudah menyediakan aplikasi saham. Tujuannya supaya mempermudah kita sebagai investor untuk bertransaksi secara online di mana aja. Oke, next aku akan langsung praktekin aja ya gimana sih cara jual beli saham di aplikasi saham secara online. Supaya kalian ada gambaran kalau jual beli saham secara online sebenarnya cukup mudah, siapapun pasti bisa asal mau belajar. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin juga kalau nanti kalian udah bisa teknis jual beli saham di aplikasi secara online, tolong jangan berhenti sampai sini aja. Soalnya investasi saham itu cukup kompleks.
Jadi nggak cukup kalau kita tahu teknis jual belinya aja. Kita juga masih harus belajar gimana sih cara pilih perusahaan yang bagus, cara meminimalisir resiko dari investasi saham, dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Oke, langsung aja aku akan buka aplikasi saham. Oh ya, untuk aplikasi saham yang akan aku pakai kali ini, tentu aja aku dapat dari Sekuritas, tempat dimana aku buka rekening saham. Kalau aplikasi kalian berbeda, jangan khawatir, karena menurutku hampir semua aplikasi saham sebenarnya menunya mirip-mirip. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama kalau kita udah buka rekening saham atau sudah menjadi investor di pasar modal. Nah, hal yang pertama harus dilakukan untuk membeli saham adalah dengan top up saldo atau deposit. Deposit kemana? Depositnya ke rekening investor atas nama kita sendiri, atau kalau di aplikasi biasanya namanya RDN. Jadi kita bukan top up ke rekening perusahaan sekuritasnya ya, kita top up ke rekening kita sendiri. Sebenarnya kayak konsep investasi reksadana, kalau kalian ingat atau kalian pernah investasi reksadana, uang yang kita top up ini akan disimpan di bank kustodian. Jadi kalau ada apa-apa sama perusahaan sekuritas tempat kita buka rekening saham, maka dananya akan tetap aman karena disimpan oleh bank kustodian. Untuk nominal top up-nya, masing-masing perusahaan sekuritas punya kebijakan yang beda-beda. Ada yang minimal top up-nya 0 rupiah, 100 ribu, 1 juta, bahkan 10 juta. Nah, di sini kebetulan aku top up ke RDN aku cuman 50 ribu rupiah, dan ternyata bisa. Jadi nanti aku akan beli saham dengan nominal uang 50 ribu rupiah. Next, setelah kita udah punya saldo di RDN, kita bisa beli saham perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk lihat daftar perusahaannya ada apa aja, kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa lihat kalau daftar perusahaan terbuka atau disebut juga emiten sudah dikelompokkan ke berbagai sektor dan indeks. Sektor saham artinya mengelompokkan emiten berdasarkan aktivitas bisnis utamanya. Kalau kita lihat di sini ada keuangan, infrastruktur, teknologi, dan sebagainya. Nah, kita coba aja klik di salah satu sektornya ya. Misal sektor finance, maka akan muncul daftar-daftar perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan sebagainya. Begitu juga kalau kita klik ke sektor lain. Contoh misalnya sektor health atau kesehatan. Nah, nanti akan muncul list atau daftar perusahaan apa aja yang bergerak di bidang kesehatan. Sedangkan kalau indeks saham artinya daftar emiten yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Contoh di sini ada yang namanya indeks JII. Indeks JII ini merupakan singkatan dari Jakarta Islamic Index, di mana indeks ini isinya adalah kumpulan saham-saham dari berbagai sektor atau bidang yang sesuai prinsip syariah. Nah, kalau kalian perhatikan di sebelah kanan nama emiten ada angka yang gerak-gerak. Angka ini adalah harga saham per lembarnya. Harganya bergerak karena aku lagi buka di jam perdagangan. Nah, menurut aturan Bursa Saham Indonesia, jumlah minimum pembelian saham adalah 100 lembar atau disebut 1 lot. Jadi, basically kita bisa beli saham apapun dan berapapun asal saldo di RDN kita cukup. Tapi ingat ya, karena tadi aku top up cuma 50 ribu, jadi tentu aja pilihan saham yang bisa aku beli pilihannya terbatas. Nah, untuk video kali ini aku akan cari saham yang harganya di bawah 100 rupiah per lembar. Misal aku coba cari di sektor teknologi deh. Kalau kita lihat di bagian paling atas, ada perusahaan yang cukup familiar ya, yaitu PT Goto Gojek Tokopedia dengan harga Rp95 per lembar per video ini direkam. Jadi untuk video kali ini aku akan beli saham Goto aja ya. Nah, aku mau reminder sekali lagi kalau pilihan saham yang aku beli kali ini tujuannya untuk edukasi ya, jadi bukan rekomendasi jual beli. Kalau kita lihat di sini, harga Goto per lembarnya sekarang lagi bergerak antara harga Rp96 dan Rp95. Langsung aja kita coba klik beli. Nah, setelah kita klik beli, akan muncul jendela order kayak gini. Pertama-tama kita input lot ordernya dulu. Kita nggak perlu hitung beli per lembarnya lagi, karena di aplikasi akan langsung otomatis dikali 100 lembar. Jadi kalau saldo RDN kita nggak cukup, otomatis kita nggak bisa lanjut beli ya. Nah, di sini kita juga bisa langsung tahu jumlah maksimal lot yang kita bisa beli berdasarkan saldo RDN yang kita punya. Kalau di aplikasi ini, kalian bisa lihat ya, namanya adalah trading balance. Kalau udah diisi, coba kita perhatikan lagi ke bawah, ada tabel frekuensi, lot, bid, dan as.
Nah, sebenarnya apa sih arti dari angka-angka ini? Kok kayaknya banyak banget ya angkanya? Nah, aku akan coba jelasin pelan-pelan supaya kalian bisa paham. Jadi, ini namanya adalah order book. Setiap kita mau beli atau jual saham di aplikasi saham manapun, dari sekuritas manapun, pasti kita akan ada informasi bid dan ask ini. Atau di aplikasi saham tertentu namanya adalah bid dan offer. Nah, fungsi dari order book ini adalah untuk menggambarkan berapa banyak sih jumlah lot pembeli dan penjual yang lagi antri untuk beli saham ini. Oh ya, harga di order book ini pasti akan sama di semua aplikasi sekuritas. Bahkan kalau kamu buka aplikasi pas lagi di luar negeri pun, harganya pasti sama. Karena angka-angka di order book ini bergerak sesuai dengan keadaan pasar yang sebenarnya. Jadi nggak bisa direkayasa kayak aplikasi di investasi bodong gitu ya. Nah, dari beberapa kolom ini, kita fokus dulu ke kolom bid, ask, dan lot. Aku coba jelasin apa arti dari angka-angka yang ada di kolom ini. Aku mulai dari kolom bid dulu ya. Jadi, kalau kita lihat sekarang di bagian paling atas bid, ada harga Rp95 dengan jumlah lot 4.470.000-an. Ini artinya ada sebanyak 4.470.000-an lot yang lagi antri beli harga goto di harga Rp95 per lembarnya. Begitu juga artinya untuk antrian di 94 dan ke bawahnya llagi. Sementara untuk kolom ask atau kolom offer, di bagian paling atas ada harga Rp96 dengan jumlah lot 6.700.000-an. Ini artinya ada sebanyak 6.700.000-an lot yang lagi antri untuk jual saham goto di harga Rp96 dan begitu juga artinya untuk antrian seterusnya. Nah, sekarang karena aku posisinya sebagai pembeli, maka kolom yang aku perlu perhatikan adalah kolom bid. Kita bisa input harga berapapun yang ada di kolom bid ini, mulai dari harga terendahnya yaitu di Rp86 sampai tertingginya di Rp95. Supaya lebih jelas lagi, aku akan langsung contohin aja ya. Misalnya, aku input atau coba beli di harga yang paling atas dulu deh, yaitu Rp95. Aku coba beli satu lot. Nah, ternyata status transaksi kita adalah open. Jadi, kalau di investasi saham, status transaksi open artinya kita harus antri dulu untuk dapat saham di harga yang kita mau. Jadi, supaya pembelian saham kita berhasil, harus ada pembeli atau harga sahamnya bergerak ke harga beli yang kita input. Nah, tadi kan aku udah input di harga bid yang paling mahal, tapi ternyata masih antri juga. Otomatis, kalau kita beli lebih murah lagi di harga bawahnya, maka pembelian kita juga akan open. Nah, karena aku nggak mau antri lagi, pengennya langsung dapat saham goto saat ini juga, maka kita langsung beli aja di harga yang ada di kolom ask. Kalau kita input harga berapapun di kolom ask, pasti kita akan langsung dapat sahamnya. Kenapa gitu? Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau kolom ask adalah kolom untuk antrian penjual. Artinya udah ada standby seller. Jadi kalau kita beli harga berapapun atau kita input harga yang ada di kolom ask, mau itu yang paling murah atau yang paling mahal, maka status pembelian kita akan berhasil. Tapi walaupun aku pengen langsung dapat sahamnya, sebagai pembeli kita nggak mungkin dong input harga yang paling mahal. Kita akan berusaha untuk dapat harga semurah mungkin. Nah, kalau kita perhatikan di kolom ask, harga termurahnya adalah Rp96 sampai yang paling mahal Rp105 per lembar. Jadi aku akan beli saham goto di harga termurahnya dulu, yaitu Rp96. Caranya kita tinggal ganti aja harganya, masukin jumlah lot yang mau kita beli, dan tekan buy atau beli. Nah, ternyata benar ya, status orderan kita match atau berhasil. Kalau statusnya match, artinya kita sudah berhasil melakukan pembelian saham. Jadi itu dia sebenarnya proses pembelian sebuah saham. Sampai sini buat kalian yang masih agak bingung, apalagi untuk pemula yang baru mulai, saran aku coba ulangi aja di bagian mana yang kalian masih bingung sampai kalian benar-benar paham. Nah, sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu ya beberapa hal. Yang pertama adalah investasi saham termasuk investasi yang beresiko tinggi atau high risk.
Seperti yang kita lihat di aplikasi saham tadi, fluktuasi harganya itu berubah-ubah, naik turun hampir setiap detik. Yang kedua, walaupun harga sahamnya naik turun, kalau kita belum jual sahamnya, maka keuntungan atau kerugian kita masih bersifat floating. Apa itu floating? Jadi floating kalau di istilah saham artinya adalah keadaan di mana investor saham belum menjual imbal hasil dari investasi sahamnya. Contoh di saham Gotoh yang baru aku beli, misalnya saham Gotoh aku beli di harga Rp96. Nah, setelah aku beli, misalnya harganya turun menjadi Rp92, maka nilai investasi aku bisa dikatakan dalam keadaan rugi. Tapi selama aku belum klik jual, maka nilai kerugiannya cuma ada di portfolio aja. Jadi kalau suatu saat, entah besok, seminggu lagi, atau entah kapan, harga Gotoh bisa naik lagi ke Rp100 per lembar misalnya, maka nilai saham Gotoh aku di portfolio juga jadi ikut naik. Begitu juga sebaliknya kalau lagi di kondisi untung atau profit. Nah, di video kali ini sekalian aku mau praktekin juga gimana proses menjual saham. Langkah pertama, ayo kita coba cek dulu saham yang kita punya di menu portfolio. Oh ya, sebenarnya ini aku buka pas 1 hari setelah pembelian saham Gotoh. Nah, di sini kelihatan kalau saham Gotoh yang aku beli kebetulan mengalami kenaikan sebesar 7%. Beli di Rp96, besoknya harga sahamnya naik ke Rp103 per lembar. Nah, untuk mencairkan menjadi profit atau keuntungan, caranya tinggal klik tombol jual atau sell. Nanti akan muncul jendela order kayak pas kita beli saham tadi. Nah, sekarang karena kita posisinya sebagai penjual, berarti pengennya kita jual dengan harga setinggi mungkin. Sekarang kita lihat di kolom as, antrian harga tertingginya ada di Rp113. Kita bisa aja jual di harga 113, tapi ingat status ordernya pasti masih open atau antri. Karena harus nunggu harga bergerak ke 113 dulu. Coba aku langsung contohin deh. Nah, ternyata bener ya, statusnya masih open. Karena aku maunya sahamnya bisa langsung kejual, maka aku harus jual di harga yang udah pasti ada pembelinya, yaitu harga di kolom bid. Kalau kita lihat di kolom bid, sudah ada standby buyer yang nawar dari harga 103 sampai paling murah di Rp94. Artinya, kalau kita input harga berapapun yang ada di kolom bid, pasti akan langsung terjual. Tapi sebagai penjual, nggak mungkin dong kita jual di harga yang paling murah. Walaupun pengennya langsung kejual, tapi kalau bisa kita tetap jual di harga tertingginya. Nah, sekarang harga tertinggi di bid adalah 103. Jadi aku akan jual Gotoh di harga Rp103. Kita tinggal isi jumlah lot yang mau dijual. Kita bisa jual 100% dari lot yang kita punya atau berapapun terserah kita. Nah, terus input harga 103. Dan benar statusnya langsung match atau berhasil dijual. Setelah terjual, kalian udah bisa langsung tahu berapa sih keuntungan yang kalian dapat dari hasil investasi saham. Hasil penjualannya juga otomatis masuk ke rekening saham atau RDN atas nama kita sendiri. Nah, jadi itu dia gimana gambaran proses jual beli saham secara online di aplikasi saham. Semoga cukup jelas dan bisa dipahami. Intinya memang kalau untuk pemula pasti akan ngerasa banyak banget istilah baru yang asing. Tapi coba beraniin diri untuk buka dulu rekening saham. Mulai dari nominal yang kecil dulu yang kalian bisa. Di video ini aku juga sengaja mulai dari Rp50.000 dulu supaya kalian tahu kalau untuk mulai investasi saham modalnya itu cukup terjangkau. Nah, kalau kita udah punya rekening saham, terus kita juga sambil belajar ilmu investasi saham, terus kita juga coba praktikkan, maka harapannya mudah-mudahan kita bisa menjadi investor saham yang benar dan konsisten profit. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!